Yang kedua, yang sering saya jumpai Bapak Ibu, pada saat membuat soal di satu institusi, di satu sekolah yang sama, kadang-kadang kop suratnya itu maunya sendiri-sendiri, menggunakan ukuran kertas legal, biasanya terpotong-potong di bawah, hilang gitu ya. Bukan tidak bisa, tapi kadang mengabaikan ya, ini mengabaikan, sehingga biasa kalau Bapak Ibu membuat soal di lembar kerja, nanti tim penggandaan soal itu kesulitan. Kenapa? Karena melihat ini halaman berapa, paling kita urutkan nomor soalnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru dimanapun Bapak Ibu berada. Berikut saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat ukuran kertas pada lembar kerja Word, baik untuk Bapak Ibu yang membuat soal ya, lembar soal maupun lembar kerja yang lain ya. Biasanya Bapak Ibu kalau menggunakan kertas ukuran F4 atau identik dengan legal ya, walaupun tidak sama sebenarnya, karena kalau F4 itu sebenarnya 215 kali 330 mm. Sedangkan Bapak Ibu kalau pilih legal di sini ya, diklik, kemudian pilih legal. Legal itu ukurannya 8,5 in kali 14 in, atau kalau dalam bentuk cm dia 22 cm kali 36 cm. Jadi lebih lebar yang ini ya. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan ukuran kertas legal, biasanya terpotong-potong di bawah, hilang gitu ya. Contoh ini Bapak Ibu ya. Contoh ini saya misalnya saya langsung pilih saja legal gitu ya Bapak Ibu, saya pilih legal, lalu oke gitu. Setelah saya print preview ya, jadi ini di bawah ini hilang nanti. Misalnya saya buatkan halaman Bapak Ibu ya, saya keluar dulu, misalnya saya buatkan halaman sekaligus Bapak Ibu yang kesulitan membuat halaman, sini saya beri contoh ya. Di Bapak Ibu klik insert kemudian di sini ada page number, silakan Bapak Ibu klik panah ini. Di sini ada top opaque ini di atas ya, jadi halamannya ada di atas, bottom itu di bawah, seperti itu ya. Jadi halamannya mau ditaruh di atas atau di bawah gitu ya. Kalau Bapak Ibu taruh di bawah, maka Bapak Ibu klik yang ini ya, bottom opaque, kita klik saja. Misalnya yang ini di samping kiri, ini di tengah, samping kanan. Jadi kita di tengah aja, misalnya seperti ini. Nah, ini halamannya sudah muncul ya. Jadi halaman 1, ini halaman 2 gitu ya. Sekarang kita print misalnya. Kita file print. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Ini yang terjadi. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Memang di sini kelihatan Bapak Ibu ya, di sini kelihatan. Tapi pada saat kita printer atau pada saat kita print, ini halamannya hilang, tulisannya bahkan bagian bawah terpotong. Nah, bagaimana supaya tulisan itu tidak terpotong? Caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk di page setup ini ya, kemudian page setup ini diganti Bapak Ibu ya. Kita cocokkan dengan halaman ukuran kertas pada F4, yaitu 215 kali 330 mm, atau kalau dalam sentimeter itu berarti 21,5 kali di sini 33 ya. Jadi kita hapus saja di sini. Jadi tetap Bapak Ibu pilihnya legal, tapi ukuran lebarnya itu kita ganti 21,5 cm, kemudian tingginya itu kita ganti 33 cm, karena ini sudah sama persis dengan F4 ini ya. Jadi Bapak Ibu jangan pilih legal tanpa dirubah ukurannya. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka nanti pada saat di print itu tulisannya bagian bawah akan terpotong gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu langsung klik OK. Lalu sekarang kita coba cek lagi. Sebenarnya kita bisa print gini ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau ini di print itu tulisan bagian bawah itu tidak akan terpotong. Itu saya pastikan ya. Jadi saya pastikan tulisan di bagian bawah ini tidak akan terpotong, dan halamannya tetap akan muncul di setiap lembar kerja.
Nah, kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah melakukan setting margin ya, masih di menu pack setup ya, pack layout, kemudian pack setup gitu ya. Di sini ada margin. Jadi ini layoutnya, ini ukuran kertasnya, ini marginnya. Jadi margin itu adalah batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanan gitu ya. Bapak Ibu kalau membuat lembar kerja misalnya batas atasnya itu 3, maka Bapak jadi sini 3 cm batas atas, 2,5 kiri, lalu bawahnya misalnya 2,5 juga, kanannya misalnya 2 gitu ya. Jadi nanti setelah ini kita oke ya, nah ini kita oke, nanti ketahuan di sini. Jadi dari atas ini ke bawah ini adalah 3 cm. Dari kiri ke kanan ini, ke tulisan ini adalah 2,5. Kemudian dari batas kanan ke tulisan ini adalah 2. Kemudian di bawah ini, batas bawah, dari bawah sini ke tulisan sini adalah 2,5 tadi ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup sederhana. Walaupun sederhana, tapi tidak semua teman-teman atau Bapak Ibu bukan tidak bisa, tapi kadang mengabaikan ya, ini mengabaikan, sehingga biasa kalau Bapak Ibu membuat soal di lembar kerja, nanti tim penggandaan soal itu kesulitan. Kenapa? Karena tidak melihat ini halaman berapa, paling kita urutkan nomor soalnya saja. Tapi itu sebaiknya Bapak Ibu input halaman ya, halamannya lebih baik diisi gitu ya, jangan dikosongkan, supaya kita tahu ini halaman berapa begitu. Jadi misalnya kalau lembar kerjanya ada 100 halaman, bayangkan terus tidak ada halamannya, maka nanti akan bingung gitu ya. Maka disarankan Bapak Ibu sebaiknya memberi halaman pada lembar kerja maupun pada lembaran-lembaran soal. Jadi caranya seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya, cara memberi input halaman. Jadi caranya tadi insert, kemudian di sini ada pack number, misalnya bottom of pack, itu artinya halaman di bagian bawah. Nanti kita tinggal pilih sebelah kiri, sebelah tengah, atau sebelah kanan gitu ya. Tadi kita pilih sebelah tengah, berarti kita klik yang ini. Maka secara otomatis halaman itu akan muncul sendiri tanpa kita harus ketik satu-satu gitu ya. Itu yang pertama, mengenai halaman dan mengenai ukuran kertas. Yang kedua, yang sering saya jumpai Bapak Ibu pada saat membuat soal di satu institusi, di satu sekolah yang sama, kadang-kadang kop suratnya itu maunya sendiri-sendiri. Padahal sebaiknya kalau Bapak Ibu menulis soal itu sebaiknya ya, bahkan diwajibkan kopnya itu sama. Jadi jangan beda-beda. Bagaimana tata cara membuat kop dengan cara hanya memanggil tanpa mengetik? Kemarin di video yang lain saya sudah jelaskan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ini saya panggil kop sekolah gitu, lalu saya enter, maka langsung muncul kopnya. Nah seperti ini. Jadi kita tidak perlu ketik Bapak Ibu ya, tidak perlu ketik, karena sebelumnya kita sudah membuat. Jadi ada 3 hal yang tadi saya beri tutorialnya untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat atau mengatur ukuran kertas. Yang kedua, bagaimana memasukkan halaman pada lembar kerja. Yang ketiga, bagaimana menyelaraskan kop surat agar di dalam satu institusi itu kop suratnya sama gitu ya, kop suratnya sama, seperti itu ya. Jadi itu saja Bapak Ibu tutorial singkat pada kali ini, semoga bermanfaat. Ini hal sederhana dan hal yang tentunya Bapak Ibu saya yakin semua bisa membuat, cuman kadang diabaikan. Jadi ini sifatnya saya mengingatkan saja supaya Bapak Ibu tidak mempersulit tim penggandaan soal maupun
ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian atau ketidakseragaman kop surat maupun ukuran kertas. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa didukung channel ini jika berguna ya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.